Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pembahasan kali ini teman-teman mengenai resiko telat bayar di pinjaman online legal yang lebih dari 1 tahun. Nah, buat teman-teman yang pernah melihat statement atau postingan di media online ataupun di media manapun yang menyatakan bahwa DC pinjol itu bisa menyita barang-barang kita, bisa menyita kendaraan kita, ataupun barang-barang yang kita miliki di rumah. Apakah hal ini benar atau tidak? Mari kita simak sama-sama, dan buat teman-teman yang mungkin pernah mengalami hal sama, diteror atau diancam bahwa barang-barang teman-teman semuanya akan disita oleh DC pinjol, silakan kalian bisa berbagi pengalaman dengan tuliskan di kolom komentar. Oke, DC pinjaman online ini tugasnya adalah menagih, dan ketika DC pinjol datang ke rumah menagih itu harus membawa 4 persyaratan yang wajib dibawa oleh DC pinjol tersebut. Yang pertama adalah KTP dan ID card. KTP dan ID card itu harus wajib dibawa oleh DC pinjol, dan nama di KTP dan nama di ID card itu harus sama. Jangan sampai nama di KTP-nya A tetapi nama di ID card-nya B. Lalu yang kedua adalah surat tugas penagihan. Surat tugas penagihan ini berisi nama debitur, alamat lengkapnya, dan rincian hutang tertunggak yang belum dibayarkan. Lalu yang ketiga adalah sertifikat penagihan. Sertifikat penagihan ini harus dikeluarkan oleh lembaga resmi yang dikeluarkan oleh HFPI ataupun OJK dan yang lainnya. Ini harus dibawa oleh DC pinjaman online. Dan yang keempat adalah surat kuasa penagihan kalau ternyata si DC pinjol tersebut berasal dari pihak ketiga yang ditugaskan oleh perusahaan pinjol untuk menagih ke nasabah yang telat bayar. Nah, itu adalah persyaratan yang wajib dibawa oleh DC pinjaman online yang datang ke rumah. Dan bagaimana halnya ketika kalian melihat statement atau postingan di media online ataupun di media manapun yang menyatakan bahwa DC pinjol itu bisa menarik barang-barang milik kalian seperti kendaraan ataupun barang-barang elektronik atau barang-barang yang kalian miliki. Nah, sampai saat ini saya belum pernah mendengar dan belum pernah melihat langsung bahwa DC pinjol itu ketika menagih ke rumah sampai menyita barang-barang milik nasabah yang gagal bayar tersebut. Dan buat kalian yang mungkin pernah mendengar, pernah melihat langsung apakah DC pinjol itu tersebut betul-betul menarik barang yang kita miliki, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Perlu teman-teman ketahui bahwa seorang debt collector atau DC pinjaman online ketika ingin menyita barang-barang milik debitur yang gagal bayar atau telat bayar itu harus membawa surat jaminan penyitaan fidusia. Sementara untuk di pinjaman online, waktu kita mengajukan pinjaman uang tersebut hanya menjaminkan data-data sesuai dengan di KTP, yaitu data-data lengkap kita, data-data pekerjaan, data-data nomor rekening. Lalu kita diminta untuk swafoto dengan cara mangap-mangap, kedip-kedip, tengok kanan, tengok kiri. Hanya itu jaminan ketika kita meminjam uang di pinjaman online. Dan bagaimana halnya ketika DC pinjol datang ke rumah ingin menyita barang jaminan. Barang jaminan apa yang kita jaminkan ketika kita meminjam uang di pinjaman online? Jadi itu harus digunakan akal sehat. Kalau memang ada DC pinjol yang mengancam akan menyita barang-barang milik kalian, jangan pernah direspon. Karena itu akal-akalan si DC pinjol agar kalian takut dan akhirnya kalian berusaha untuk membayar hutang, berusaha terus-terusan dengan cara dicicil, dengan cara perpanjangan, dengan cara membayar pokoknya saja seperti yang disarankan oleh DC pinjol. Itu adalah akal-akalan si DC pinjol. Kalau memang kalian terus-terusan berusaha membayar dengan perpanjangan, dengan cara dicicil, dengan bayar hutang pokok, itu akan menghancurkan hidup kalian. Karena dengan cara dicicil dan perpanjangan itu tidak mengurangi hutang pokok. Tetap kalian akan ditagih dengan cara-cara yang sama, mungkin dengan cara-cara penagihan yang lebih ekstrim. Jadi buat teman-teman yang mengalami hal yang sama ketika kalian ditagih dengan cara-cara penekanan akan disita barang-barang milik kalian, maka jangan pernah meresponnya. Oke, itu adalah teman-teman tentang akal-akalan DC pinjol yang mengancam nasabahnya akan menyita barang-barang milik nasabahnya tersebut. Jadi buat teman-teman ketika mengalami hal itu tenang saja, jangan panik berlebihan, kalian fokus saja dengan kehidupan kalian, jangan pernah memikirkan lagi DC pinjol, jangan pernah lagi memikirkan pinjaman online, lupakan semuanya, bersikap bodoh amat, itu akan lebih baik, kalian bisa lebih fokus untuk mensejahterakan hidup kalian, mensejahterakan keluarga kalian. Jangan terus-terusan berusaha mensejahterakan pinjaman online.
Oke, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.